Om Swastiastu. Selamat sore kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas seleksi saya yang sudah saya buat beberapa hari yang lalu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putu Dana Laksmi Indira Putri dari kelas 10I. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa sih itu makan siang gratis atau yang saya sendiri singkat yaitu Maksitis. Jadi, makan siang gratis itu adalah program pemberian makan siang dan susu gratis di seluruh sekolah dan pesantren di Indonesia. Nah, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil untuk mencegah stunting pada anak Indonesia yang dimulai sejak Januari 2025 kemarin. Nah, tujuan diluncurkannya program ini itu adalah untuk mencegah terjadinya malnutrisi, memberikan gizi seimbang, meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi kesenjangan sosial, dan membantu para masyarakat yang memiliki ekonomi rendah. Lalu siapa sih yang melaksanakan program ini? Jadi program ini itu adalah salah satu visi misi dan program kerja yang diberlakukan oleh calon nomor urut 2 yaitu Prabowo dan Gibran. Yang sekarang mereka sudah terpilih menjadi presiden tahun 2024. Adapun dampak positif dari pelaksanaan program ini yaitu meningkatkan kemampuan berkonsentrasi, meningkatkan daya tahan tubuh, dan mendukung pertumbuhan otak yang optimal. Lalu yang kedua ada membantu masyarakat yang memiliki ekonomi yang kurang. Jadi para masyarakat terutama orang tua yang mungkin memiliki ekonomi yang kurang tidak perlu khawatir apa yang harus dikonsumsi oleh anak-anaknya di sekolah. Lalu yang ketiga itu ada membantu meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak yang berada di wilayah pedesaan dan terpencil. Selanjutnya, seperti yang kita tahu, sebenarnya masih banyak sekolah di Indonesia yang masih belum mendapatkan program makan siang gratis ini. Selain itu, walaupun ada beberapa sekolah yang sudah mendapatkan program ini, dalam pendistribusiannya dari pihak penyedia ke pihak sekolah itu masih sering terjadi keterlambatan. Nah, makanan yang disediakan pun masih tidak cukup untuk memenuhi standar gizi yang ada atau yang diberlakukan untuk diluncurkannya program ini, pada saat diluncurkannya program ini. Nah, seluruh permasalahan ini terjadi karena kurangnya koordinasi dari pihak penyedia dan pihak sekolah. Selain itu, adapun penyebab utama dari permasalahan ini yaitu kurangnya anggaran. Dengan anggaran yang masih terbatas, standar makanan yang diberikan pun pastinya tidak sesuai dengan standar yang ada. Dan juga program ini tidak dapat mencakup sekolah di seluruh wilayah Indonesia karena pastinya pihak penyelenggara itu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, selanjutnya apa sih akibat dan solusinya? Nah, program ini itu kan bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak. Jadinya jika masih banyak ada keterlambatan atau kesalahan yang terjadi di program ini, jadi program yang bertujuan untuk meningkatkan gizi dan kesehatan anak-anak itu belum sepenuhnya tercapai. Lalu, keluhan mengenai makanan yang tidak layak dikonsumsi ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap program ini, terutama para orang tua. Apalagi kan jika sudah tidak dipercaya, bagaimana program ini akan terus berlanjut ke depannya. Jika permasalahan-permasalahan yang ada tidak segera diatasi, program makan siang gratis ini dapat terganggu. Dampak positif yang diharapkan pun tidak dapat dirasakan secara maksimal. Selanjutnya, adapun solusinya, yaitu yang pertama ada menyiapkan anggaran yang lebih agar seluruh sekolah di Indonesia itu dapat merasakan programnya. Jadi sebenarnya sebelum kita melaksanakan program ini itu kita tuh harusnya menyediakan anggaran yang cukup agar saat serentak dilaksanakan program ini seluruh sekolah dapat merasakannya. Lalu yang kedua, mengawasi penyedia makanan agar sesuai dengan standar yang ada, atau mungkin saja dana-dana yang diberikan kepada pihak penyedia itu sudah cukup untuk diberikan untuk
apa ya, untuk akhirnya itu diubah menjadi makanan yang akan diberikan kepada siswa-siswa. Mungkin saja dana-dana tersebut dikorupsi atau apa, ya kita tidak tahu. Lalu yang ketiga ada menyiapkan armada pendistribusian lebih banyak dan tanggap. Jadi permasalahan tentang keterlambatan pendistribusian itu akan lebih cepat terselesaikan. Tidak apa-apa mungkin terlambat, tapi tidak sampai yang 1 atau 2 jam. Itu kan jadinya gimana ya? Ya pokoknya tidak sesuai lah dengan apa yang harusnya dijadwalkan. Lalu yang keempat itu adalah melakukan evaluasi secara berkala. Dengan begitu maka pelaksanaan program ini kedepannya akan lebih baik lagi jika melakukan evaluasi secara berkala. Nah, sekian penjelasan tentang makan siang gratis yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun informasi-informasi yang mungkin masih kurang ataupun mungkin masih salah. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.